Oh, dikabarin yang lainnya. Masih 21. Rem siapa itu? Oke, yang baru masuk, tolong diisi absennya dulu. Ayamnya minta dipotong itu, nak. Oke kan? Bisa kalian bayangkan, kalau dibully ayamnya. Sudah tampil yang ini. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kita tunggu bentar ya. Sudah, kita lanjut aja ya. Nggak ada yang tambah. Bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Biarin aja yang Bisa, lain Pak. muncul ya. Bisa, Pak. Oke, jadi materinya tentang algoritma asimetris. Ini udah mulai susah loh. Oke. Yang minggu lalu gimana? Ngerti? Ngerti, bingung? Atau bagaimana? Aman aja ya minggu lalu pertemuannya. Halo. Suara Bapak macet-macet atau gimana? Halo. Ya, Pak. Suaranya bagus Enggak, atau Pak. macet-macet? Lancar, Pak. Mulus. Jelas, Pak. Oh. Iya, yang Bapak tanya minggu lalu gimana mata kuliahnya? Masih masih ingat atau udah lupa? Ingatlah, Pak. Oke. Jadi minggu lalu kan mengenai Kriptografi.
Suaranya nggak dengar, Kak. Pak, nggak dengar Pak, di suara. sini suara Bapak nggak muncul. Keren. Udah dengar? Sudah, Pak. Oke. Jadi di sini nanti ada dua metode yang kita pelajari, yaitu metode RSA dan metode MD5. Jadi di sini algoritma asimetri. Bentar ya, Bapak cek dulu udah di record belum? Oh, sudah. Suatu program di mana kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci deskripsi. Jadi pada algoritma ini menggunakan dua kunci, yaitu kunci public atau public key, dan yang kedua kunci privat atau privat key. Bisa diingat yang ini intinya? Menggunakan dua kunci, yaitu kunci public dan kunci privat. Jadi yang pertama, metode RSA. Jadi si RSA ini ditemukan oleh 3 orang, yaitu Ron Ripes, kemudian Adi Samir, dan Leonard Adleman. Yang kenapa di RSA, ini yang di blok warna hitam dia. Singkatan dari nama mereka. Yang kemudian disingkat menjadi RSA, Ron, Samir, dan Adelman. Termasuk algoritma asimetri karena mempunyai dua kunci, yaitu kunci public dan private key, kunci privat. Algoritma kunci public yang paling terkenal dan paling banyak aplikasinya. Ditemukan oleh 3 peneliti dari MIT, yaitu Ron Rivers, Adi Samir, dan Len Adelman pada tahun 1976. Keamanan algoritma RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang besarnya menjadi faktor-faktor prima. Bisa diingat? Sebatas ini bisa diingat? Penciptanya? RAS. Bisa, Pak. RSA. Iya, Pak. Kemudian, pembangkitan pasangan kunci. Nah, ini sudah mulai masuk dia rumusnya. Kalau mau dicatat boleh, mau ditengok-tengok pun boleh. Nanti kalau nggak bisa ujian ya tanggung sendiri. Yang pertama, pilih dua bilangan prima A dan B. Dia bersifat rahasia. Kemudian, hitung N sama dengan A kali B. Besaran N tidak perlu dirahasiakan. Hitung, ada yang tahu ini kode apa? Ada yang tahu? Enggak, Pak. Karya Bapak lu cara manggilnya itu apa? Iris O. Hitung iris O dalam kurung N sama dengan A dikurang 1 dalam kurung ya. Dalam kurung A dikurang 1 dikali dalam kurung B dikurang 1. Ini macam rumus matematika kan? Sudah
Bisa diingat sampai tahap 3 ini? Bisa, Pak. Nah, kita Ya, lihat. Pak. Pilih, ya terus langkah keempat. Pilih sebuah bilangan bulat untuk kunci publik. Sebut namanya E yang relatif prima terhadap iris N. Kemudian, hitung kunci deskripsi D melalui ED sama dengan 1 mod M atau D sama dengan E pangkat minus 1 mod iris O kali N. Kemudian, hasil dari algoritma di atas, kunci publik adalah pasangan E dikali E, N. Kemudian, kunci privatnya adalah pasangan D, N. Di sini catatannya, N tidak bersifat rahasia, namun ia diperlukan pada perhitungan enkripsi dan deskripsi. Di sini ada yang tahu pemrograman visual basic, karena metode ini sering menggunakan pemrograman visual basic. Kalau web agak ribet dia. Nah, jadi nanti rumus inilah yang perlu kalian masukkan kalau membuat pemrogramannya. Nah, makanya kalau kalian mau buat skripsi, pakai aja judul-judul ini, metodenya. Jangan SPK. Kalau SPK nanti kalian habis dibantai di meja hijau karena rata-rata kalau di Penusa kan banyak yang jago SPK. Betul tidak? Oke, ini dia contohnya yang tadi. Ini tadi yang pertama rumusnya, ini dia kita misalkan. Misalkan A sama dengan 47 dan B sama dengan 71. Jadi di rumus ini tadi disuruh menentukan dua buah bilangan prima, maka si A 47 dan B 71. Inilah kunci rahasianya. Kemudian yang kedua hitung N sama dengan A kali B. Ini dia. Maka dapat dihitung N sama dengan kali B sama dengan berapa nih? Udah kalian kalikan 47 dikali 71. Maka hasilnya 3.337. Mudah-mudahan pas ya. Pas atau tidak? Pas, Pak. Oke, berarti yang bilang pas itu dipecetnya kalkulator atau dibilang gitu aja? Pejet, Pak, kalkulator. Oke, kita lanjut. Yang langkah selanjutnya, ini tadi ya, iris O kali N sama dengan A dikurang 1 kali B dikurang 1 sama dengan A dikurang 1 berapa? Berarti 47 dikurang 1, maka hasilnya 46. Ini ya. Hanya yang ini. Maka hasilnya ini. 46. Kemudian B-nya 71, maka hasilnya 70. 70. Oke. Empat enam dikali 70 sama dengan 3.220. Kita lanjut langkah selanjutnya. Pilih kunci publik E sama dengan 79. Yang relatif prima dengan 3.220. Karena pembagi bersama terbesarnya adalah 1. Kemudian hapus A dan B dan kunci publiknya adalah N sama dengan 3.337. Sebentar, ada yang masuk.
dan E sama dengan 79. Maka untuk kunci peripatnya, selanjutnya akan dihitung kunci peripat D dengan kekongruenannya, rumusnya E dikali D sama dengan 1 mod M. Maka D sama dengan 1 ditambah K. Apa yang ribut, Nak? Erika, matikan suaranya. Oke. Maka D sama dengan 1 ditambah dalam kurung K dikali 3220 per 79. Dengan mencoba nilai-nilai K sama dengan 1, nanti 1,2, 3. Sini, K-nya kalian ganti di sini ya. Mengerti? Ini. K-nya nanti kalian coba satu-satu di sini. Carilah nanti mana nilai yang mood apanya di sini, moodnya. Nilai mood antara 1 sampai 9 ini. Kalian apakan nanti. Dengan mencoba nilai K sama dengan, sebentar ya, ngapusnya yang mana ya? Ngapus. Oke. Maka diperoleh nilai D yang bulat adalah 1019. Ini adalah kunci peripat untuk deskripsinya. Oke, jadi bagi yang nggak mengerti dulu, nanti belajar-belajar lagi. Karena ini kalau tidak salah di rangkaian digital, udah pernah kan belajar homogram, pengantar sistem digital. Sudah pernah belajar kan? Modulo. Udah pernah kan? Sudah. Kalian semester berapa? 4. Semester Itu 4, Pak. ya, itu biasanya di semester 2 dan 3 sudah dipelajari itu pengantar sistem digital untuk menghitung modulo. Oke. Jadi misalkan ini masih RSA juga ya lanjutannya. Jadi misalkan plain text M hari ini atau dalam ASCII ini dia 7 2 ini ya 726 58 27 33 27 37 87 3. Maka di sini pecahkan M menjadi blok yang lebih kecil. Misalkan dia 3 digit. Maka kalau 3 digit seperti apa dipecahkannya? Maka ini lihat untuk M1. Maka di sini 726 kebesaran 726 terus berapa lagi? Berapa lagi untuk M2-nya? Pak. 582, Pak. Nah, 582 kemudian 733 terus selanjutnya 273 selanjutnya 787 maka yang tersisa 1 biji ini kan sendiri dia kan. Kalau sisa 1 biji bagaimana? Seperti seperti pembelajaran rangkaian digital, maka ditambahi 0. Ini dia 0, 0, 3. Oke. Perhatikan M1 masih terletak di dalam antara 0 sampai dengan N dikurang 1. Oh, bentar. Dihapus dulu. Kemudian, ini lanjutannya.
Untuk menghitung C1-nya, enkripsi setiap blok, maka C1-nya 726 pangkat 79. Tadi ini dia kan? 726. Ini dia kan? 79-nya dari mana? Tadi pangkat 79 kan? Ini. Jadi pangkat 79-nya dari nilai yang ini tadi. Iya, untuk kunci publiknya. Maka di sini rumusnya, di sini dibuat untuk C1 726 pangkat 79 mod 3337 sama dengan 215. Yang ngerti pakai kalkulator boleh dicoba. Karena kalau dihitung manual sakit kepala geger otak ini. Selanjutnya untuk C2 di sini tadi dia 582 di M2-nya nih. Maka 582 pangkat 79 mod 337 sama dengan 776. Begitulah seterusnya. Sampai dengan yang ke M00 M6 ini tadi ya. Nah, sampai dengan ini nanti dicari semua. Maka hasilnya setelah dihitung semua dia menjadi 215. Ini dia 776 1743 993 1731 158. Inilah dia jadinya. Kemudian deskripsi menggunakan tadi yang pertama enkripsinya. Enkripsi untuk setiap blok. Maka untuk enkripsi, untuk deskripsinya menggunakan kunci privat D. Mengerti kunci privat D? Jadi yang dipakai dia nanti di sini, ya, di sini kan M1-nya 215, benar? Maka 215 ini dari mana? Dia dari hasilnya yang ini tadi, hasil enkripsinya. Mengerti? Pak. Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Kemudian untuk M2-nya juga di sini kan, ini yang dipakai kan 776. Udah paham sampai sini? Jadi untuk nilai pangkatnya dia menggunakan yang ini 1019 untuk di bilangan bulatnya tadi. Ini dia rumusnya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini 215 ini dia pangkatnya yang tadi 1019 mod 337 sama dengan 726. Sama nggak ini sama ini? Sama kan? Sama, Pak. Mama, Pak. Iya, jadi untuk M2-nya 776 yang ini 776, kemudian pangkat 1019, maka mod 337 sama dengan 582. Bentar ada yang masuk. Sama kan? Sama ini?
Dan seterusnya untuk mengisi sisi blok lainnya seperti itu. Maka nanti yang dihasilkan ini dia. 726. Kemudian 582. Kemudian 733. 273. Kemudian 787. Oke. Jadi plain text M-nya yang dalam ASCII karakternya adalah hari ini yang itu tadi 726, 582, 733, 273, 7873. Pening kan? Pening tidak? Nah, makanya Bapak bilang kalau kalian mau buat skripsi ini aja buat. Benar, Pak. Ini aja buat, jangan SPK. Karena di Benusa nggak banyak yang jago ini. Nah, mudah-mudahan kalian dapat pembimbing atau pengujinya yang nggak pintar tentang ini. Kalau SPK kan gampang. Oke, kita lanjut. Kekuatan dan keamanan RSA. Jadi kekuatan algoritma RSA terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan non-prima menjadi faktor primanya. Yang dalam hal ini N sama dengan A dikali B. Sekali N berhasil difaktorkan menjadi A dan B, maka iris O kali N sama dengan A dikurang 1 kali B dikurang 1 dapat dihitung. Selanjutnya, karena kunci enkripsi E diumumkan tidak rahasia, maka kunci deskripsi D dapat dihitung dari persamaan ED sama dengan, bentar ya, tinggal 10 menit lagi. ED sama dengan 1 mod N. Kemudian penemu algoritma RSA menyarankan nilai A dan B panjangnya lebih dari 100 digit. Dengan demikian, hasil N sama dengan A dikali B akan berukuran lebih dari 200 digit. Kalian bayangkan kalau angka itu 200 digit. Sakit nggak kepala pengujinya mau ngitungnya? Pening kan? Tadi aja berapa digit dah linggung. Ini berapa? 3, 6, 10, 12, 13, 17, 20 digit ini cuman. Udah? Pening kan? Udah pening kalian kan? Cuma 20 digit kan? Nah, coba kalian bayangkan yang dibilang ini Iya, Pak. 200 digit. Jadi menurut Rivers dan kawan-kawan, usaha untuk mencari faktor bilangan 200 digit membutuhkan waktu komputasi selama 4 miliar tahun. Nah, bayangkan itu. Dengan asumsi bahwa algoritma pemfaktoran yang digunakan adalah algoritma yang tercepat saat ini dan komputer yang dipakai mempunyai kecepatan 1 milidetik. Oke, selanjutnya MD5 atau fungsi khas. Jadi MD5 adalah fungsi khas satu arah yang dibuat oleh Ron Rivers. MD5 merupakan perbaikan dari MD4 setelah MD4 berhasil diserang oleh Cryptanalysis. Nah, jadi MD4 itu sudah gagal karena berhasil dibobol. Algoritma MD5 menerima masukan berupa pesan dan ukuran sembarang dan menghasilkan message digest yang panjangnya 128 bit. Dengan panjangnya message digest 128 bit, maka secara brute force dibutuhkan percobaan sebanyak 2128 kali untuk menemukan 2 buah pesan atau lebih banyak yang mempunyai message digest yang sama. Kemudian penambahan bit-bit pengganjal.
Pesan ditambah dengan sejumlah bit pengganjal sedemikian sehingga panjangnya pesan dalam suatu bit kongruen dengan 448 modulo 512. Jika panjang pesan 448 bit, maka pesan tersebut ditambah dengan 512 bit menjadi 960 bit. Jadi panjang bit pengganjal antara 1 sampai 512. Kemudian bit-bit pengganjal terdiri dari sebuah bit diikuti dengan sisanya bit 0. Kemudian penambahan nilai panjang pesan. Pesan yang telah diberi bit-bit pengganjal selanjutnya ditambah lagi dengan 64 bit yang menyatakan panjang pesan semula. Jadi jika panjang pesan lebih kecil dari 2 pangkat 64, lebih besar ya, maaf. Lebih besar 2 pangkat 64, maka diambil adalah panjangnya dalam modulo 2 pangkat 64. Dengan kata lain, jika panjang pesan semula adalah K bit, maka 64 bit yang ditambahkan menyatakan K modulo 2 pangkat 64. Setelah ditambah dengan 64 bit, panjang pesan sekarang menjadi kelipatan 512 bit. Oke, ini dia untuk inisialisasi penyangga MD. MD5 membutuhkan 4 buah penyangga atau buffer yang masing-masing panjangnya 32 bit. Total panjang penyangga adalah 4 dikali 32 sama dengan 128 bit. Keempat penyangga ini menampung hasil antara dan hasil akhir. Keempat penyangga ini diberi nama A, B, C, dan D. Setiap penyangga diinisialisasi dengan nilai-nilai dalam notasi hex. Jadi dia seperti ini. Si A 0 sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian B sama dengan 89 A, B, C, D, E, F. Kemudian C, F, E, D, C, B, A, 9, 8. Kemudian D 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jadi pengolahan pesan dalam blok berukuran 512 bit. Pesan ini dibagi menjadi L, buah blok yang masing-masing panjangnya 512 bit. Jadi setiap blok 512 bit diproses bersama dengan penyangga MD menjadi keluaran 128 bit dan ini disebut proses HMD5. Oke, untuk algoritmanya seperti ini. YQ blok 512 bit ke Q dari pesan bit ditambah bit-bit pengganjal ditambah bit-bit nilai panjang pesan semula. Kemudian fungsi-fungsi F besar, F kecil, F besar, G kecil, F kecil, G besar, kemudian F kecil, H besar, dan F kecil, I besar, masing-masing berisi 16 kali operasi dasar terhadap masukan setiap operasi dasar menggunakan elemen tabel T. Mana lebih ribet? RSA atau MD5? MD5 kan? Makanya banyak orang malas melakukan penelitian menggunakan MD5 karena ribet. Ini dia untuk fungsi-fungsi dasar MD5-nya. Jadi di sini catatan logikanya AND, OR, NOT, XOR. Kemudian masing-masing dilambangkan dengan apa nih? Alfa atau apa nih? Ada yang tahu simbol-simbol ini? Enggak, Pak. Nah, Enggak, Pak. nanti coba kan pelajari lagi ya. Nah, untuk tabelnya seperti ini. Sakit kepala? Iya, Pak. Nah, kira-kira seperti inilah dia untuk tabelnya.
dia sudah ditentukan untuk tabelnya. Makanya kalau kalian mau melakukan skripsi nanti RSA aja. RSA pun nanti banyak yang nggak ngerti untuk dosen pembimbingnya karena kebanyakan paling sistem pakar, apalagi eh, sistem pengambilan keputusan. Oke, ada yang mau ditanya? Cuman itu aja. Ayo, waktu kita 2 menit lagi. Jadi yang pertama kalian lakukan, coba nanti kalian kan udah lama nih nggak belajar modul. Nah, cari dulu modul itu apa. Sudah, biar bisa kalian menentukan yang ini tadi kan ada modul yang terakhirnya kan, mod. Ada? Iya, Pak. Ada, Pak. Nah, setelah kalian pahami, nanti coba kalian hitung ini. Dia nanti kalian bingungnya di sini, yang di perhitungan yang ini pakai mod ini. Kalau yang pertama tadi bisa kan? Ini misalkan A47 sampai di sini, sampai di kunci publik bisa. Masuk di kunci privatnya, nanti kalian pelajari tentang modulo dulu. Dia di pembelajaran rangkaian digital pun ada itu di sistem pengantar digital. Bapak yakin kalian udah belajar itu kan? Udah, tapi lupa. Udah belum? Pengantar sistem digital. Mata kuliahnya. Udah pernah? Udah kan? Sudah, Pak. Nah, kan ada modulo juga kan? Mod. Ada itu bersama gerbang logika dia. Nah, oke, setelah kalian pelajari, ikutin yang ini. Oke. Ada yang mau ditanya? Udah last time ini. Kita akhiri aja. Atau ada yang mau tanya Iya, lagi? Pak. Apa nih ianya? Ya, ada, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan semua. Selamat pagi. Bye-bye. Pagi, Pak. Pak. Bye.